Assalamualaikum, welcome to my channel. Hai, ketemu lagi di Diano Vitasari channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita masih belajar tema 2 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 2. Silahkan disimak ya. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban bersifat terbuka agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 2 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 2 halaman 184. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Ayo mengamati. Amatilah judul teks yang ditulis gurumu di papan tulis. Apa yang kamu ketahui tentang istana pasir? Coba ceritakan di hadapan teman-temanmu. Kemudian simaklah cerita yang disampaikannya tentang istana pasir. Sesuaikah ceritamu dengan teks berikut? Bacalah dengan lancar. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ayo menulis. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Nah, ini ibu kasih alternatif jawabannya ya. Nanti kalian juga bisa mencari sendiri. Misalnya nomor 1, apa itu istana pasir? Jangan lupa awal kalimat ditulis huruf besar A. Apa berarti A-nya besar, huruf kapital. Dan di akhir kalimat dikasih tanda tanya. Yang nomor 2, berapa jenis istana pasir? Jangan lupa juga B. Berapa? B-nya ditulis huruf besar. Akhir kalimat juga dikasih tanda tanya. Untuk nomor 3, apa bahan utama dalam pembuatan istana pasir? Akhir kalimat dikasih tanda tanya. Dan awal kalimat hurufnya awal A itu hurufnya besar. Yang nomor 4, di mana biasanya istana pasir dibuat? Akhir kalimat jangan lupa dikasih tanda tanya juga. Nomor 5, apa alat yang digunakan dalam membuat istana pasir? Bawahnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Nomor 1, apa bahan utama membuat istana pasir? Bahan utama membuat istana pasir adalah apa ya? Pasir dan air. Nomor 2, di mana istana pasir dibuat? Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Nomor 3, siapa yang suka membuat istana pasir? Yang membuat istana pasir adalah biasanya anak-anak. Nomor 4, apa bentuk istana pasir khas? Bentuk istana pasir khas terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Nomor 5, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Yaitu dengan cara pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Lanjut bawahnya, ini ibu guru berkata, anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya, nanti bisa disambung lagi.
Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya Bu, jawab anak-anak. Lanjut halaman 187. Ayo mencoba. Buatlah laporan pengamatanmu. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Petunjuknya, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Yang kedua, amatilah gambar tersebut satu persatu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, berikut ini adalah hasil pengamatan. Ibu kasih alternatif jawabannya ya. Nanti kalian bisa mencari atau mengekspor jawaban sendiri. Nama bendanya yaitu air. Ciri-ciri bendanya yaitu cair, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Nomor 2, nama bendanya pasir. Ciri-ciri bendanya tekstur kasar, dapat dibentuk dan merupakan benda padat. Nomor 3, nama bendanya ember. Ciri-ciri bendanya seperti tabung, merupakan benda padat dan biasanya digunakan untuk mengambil air. Lanjut halaman 188. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa alat dan bahan yang digunakan dalam membuat istana pasir yaitu air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Dan semuanya itu merupakan benda padat kecuali air, karena air itu adalah benda cair. Bawahnya, ayo berlatih. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Di gambar yang di atas sebelah kiri itu adalah gambar pasir. Nah, gambar pasir ini termasuk benda tetap atau benda padat. Nah, kita kasih tanda centang. Yang sampingnya, yang tengah, atas tengah itu adalah gambar sekop. Gambar sekop merupakan benda tetap atau benda padat. Kita kasih tanda centang. Yang sebelah kanan atas itu adalah ada kepiting, ada ikan, ada apa ya? Itu adalah benda tetap atau benda padat. Jadi kita kasih tanda centang. Yang bawah sebelah kiri itu ada gambar ember. Gambar ember termasuk benda tetap atau benda padat. Kita kasih tanda centang juga. Terus yang sebelah kanan tengah itu ada gambar istana pasir. Nah, kalau istana pasir ini kan kalau misalnya kena air, dia pasti akan berubah ya bentuknya ya. Tapi kalau misalnya dari pasirnya itu sendiri itu bentuknya tetap tidak berubah. Tapi kalau bentuk dari istana pasirnya itu kalau kena air dia pasti akan berubah atau rata dengan pasir yang lainnya gitu ya. Jadi ibu kurang tahu juga ini penulisnya itu mau arahnya kemana nih, pasirnya atau istana pasirnya. Kalau istana pasirnya pasti berubah, tapi kalau pasirnya itu pasti bentuknya tetap. Jadi boleh kita kasih tanda centang atau juga bisa dikasih tanda silang. Gambar kiri bawah itu yang dimaksud gambarnya itu adalah air ya, air di dalam botol. Kok air di dalam botol itu bentuknya tidak tetap ya. Terus ada lagi kerang ya, kerang bentuknya tetap. Terus ada minyak di dalam botol, itu bentuknya tidak tetap. Harus selalu diingat ya, air dan minyak itu adalah benda cair, jadi bentuknya tidak tetap, selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Lanjut halaman 189. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah, kata Udin.
Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya ibu guru. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu, kata Benny. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tanya Dayu. Ibu guru pun menjelaskan, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala, kata ibu guru. Anak-anak pun serempak berkata hore dengan senang hati. Bawahnya, ayo berlatih. Tampilkanlah teks percakapan di atas ke depan kelasmu. Perhatikan ekspresi dan intonasimu. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Aturan di rumah yaitu contohnya misalnya mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Yang kedua, menggosok gigi 2 kali sehari. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan, tidak menonton TV sampai larut malam, tidak lupa waktu saat bermain game. Nah, kalian juga bisa menuliskan aturan di rumah kalian yang lainnya ya. Lanjut halaman 191. Ayo berlatih. Simaklah gurumu menyampaikan aturan dalam bermain domba serigala. Kemudian praktikkan gerak dasar menekuk. Sebelum melakukan permainan domba serigala, si Benny melakukan gerakan pemanasan, yaitu gerakan menekuk tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, praktikkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Nah, aturan dalam permainan domba serigala yang pertama itu harus ikut home pipa, terus pagar membentuk lingkaran seperti di gambar ya. Anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. Serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Lanjut halaman 192. Ayo menulis. Coba ceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. Yang pertama, harus ikut home pipa, terus pagar membentuk lingkaran. Anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. Serigala berupaya mengejar domba baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa menjelaskan aturan di tempat wisata. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.